masih kurang kenceng. Ganti BPKB, Bu. Ganti BPKB. Ganti BPKB, Bu. Innova 2005 bensin. Nah ini gue suka nih, dimulai dari mobilnya. Jadi gue kagak menduga-duga mobilnya apa. Nyendat-nyendat waktu masuk persneling atau tukar persneling, kondisi mobil keadaan sedikit pelan, tapi mobil sedikit kencang masuk persneling lancar. Power mobil sih mau aja digas, itu kenapa ya? Oke. Biasanya itu kan berarti problemnya torsi di RPM rendah itu berkurang atau nggak ada. Nah kalau Innovanya bensin yang saya akan cek ya itu semua busi-busi, throttle, injektor itu saya akan cek semua, dan biasanya di tune up dulu. Karena kenapa? Yang namanya tune up itu kan proses membersihkan kerak-kerak karbon yang dihasilkan ketika mobil mesin itu kita pakai. Jadi itu kita bersihkan semua sampai seperti semula lagi, sehingga itu jauh lebih enteng gitu. Nah ketika itu mobilnya jauh lebih enteng, berarti di RPM rendah torsinya itu balik. Kalau di tune up pun masih nggak bisa, berarti Anda harus cek plat koplingnya. Kalau ini kan masuk persneling kan berarti manual. Nah Anda cek plat koplingnya, biasanya plat koplingnya udah lumayan kemakan tuh. Kalau udah lumayan kemakan ya diganti, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Nah untuk mobil Innova bensin 2008, kalau jalan bisa pelan atau ngebut lancar kayak biasa, tapi kalau lagi parkir atau kena macet terasa kayak nyendat-nyendat. Kira-kira masalahnya apa? Balik lagi, bisa jadi transmisinya, bisa jadi engine-nya. Itu semua harus dicek fisik karena nggak bisa spekulasi, karena datanya kurang, cuman dibilang Innova bensin 2008 kalau ngebut lancar. Ini matic atau manual? Kalau misalkan matic ya matic ya kita cek juga, cuman biasanya sih saya cek dari engine, apakah nyendat-nyendatnya itu dari pembakarannya berkurang atau memang dari maticnya. Adili Putra, Om, mobil saya Innova diesel 2012 manual. Pas pindah gigi ketiga keempat, kecepatan 60, mobilnya nggak mau langsung lari dan rada nahan di suara mesin. Tapi kalau pindah gigi 3 keempat di kilometer 80, mobil langsung lari. Oke, ini beberapa kasus memang ada di Innova diesel yang 2012. Saya juga pernah dapat, cuman sedikit lah ya, nggak sampai 5. Nah itu yang namanya mungkin defect dari gear ratio. Jadi ratio gearnya itu kalau di kecepatan di bawah 80, torsinya tidak cukup sehingga mesinnya meraung gitu loh. Kalau misalkan di atas 80, torsinya cukup sehingga mesinnya bisa langsung engage. Nah ini sih nggak bisa diapa-apain karena itu berhubungan sama gear ratio yang ada di dalam transmisi gitu loh. Jadi ya dinikmati aja lah. Laksono Bayu, mobil saya Kijang Innova tahun 2010 manual. Kemarin minggu berebet, businya sempat mati 2 biji, udah diganti 4 biji, sekarang masih berebet ya. Dicek coilnya, kalau memang businya yang mati 2 biji ya coilnya dicek sih. Sebenarnya mungkin kemarin bukan busi karena mungkin lupa cek coil. Kalau urusan berebet sih urusannya bensin sama kelistrikan. Jadi kalau busi udah diganti ya coil dicek, kalau nggak coil ya filter bensin gitu aja. Fauzan Aditama, Om, mobil Innova saya Reborn 2016 pas masuk gigi kok agak susah padahal mobil jarang dipakai. Innova Reborn 2016 balikin aja ke Toyota, suruh dia yang mikir. Itu sih biasanya kalau masuk giginya agak susah, itu berarti setelan di koplingnya atau setelan di gear shiftnya nggak cocok. Itu balikin aja ke si Toyota karena itu seharusnya masih digaransi, biar mereka yang mikir. Bim Anansa, mobil saya Innova bensin tahun 2009. Kenapa ya tarikannya kalau lemot bener dan boros BBM 110 padahal filter udara dan businya baru, apakah harus pakai busi iridium? Kalau denger Q&A saya yang sebelum-sebelumnya, biasanya Innova bensin itu memang boros sama tarikannya lemot. Itu sih standar ya semuanya ya. Solusinya adalah ya kita setting sih biar dia naik sedikit, tapi solusi pertama mungkin kita tune up dulu biar kita tahu bahwa pembakarannya itu perfect dan pembakarannya itu normal. Kalau untuk busi standar sama iridium bedanya hanya iridium itu lebih awet sih. Kalau untuk dari performa atau tarikan Anda nggak akan bisa ngerasain perbedaan dari standar ke iridium, bedanya tipis sekali. Nah untuk Innova bensin saya juga udah riset selama 6 bulan belakang ini gimana caranya naikin tarikan. Satu, memang udah dari udaranya kita gedein. Itu nanti akan ada produk baru dari kita yang namanya intake khusus untuk Innova diesel, Innova bensin, Fortuner yang 2700 VTI, Prado bensin, itu ada semua intake-nya. Dan satu lagi coil racing. Nah jadi kalau misalkan businya aja yang diganti, coilnya nggak diganti, apinya kan sama nih, nggak terlalu besar juga. Nah ini kita gedein lagi apinya sehingga tarikannya lebih padat dan lebih responsif, lebih jauh. Nah itu nanti akan masuk sekitar
akhir tahun lah gitu loh. Nah itu produk-produknya bisa dicoba dulu karena memang ini kita udah riset udah lama, karena Innova bensin dan Fortuner bensin itu memang problemnya tarikannya kurang kencang dan memang boros. Kalau Anda BBM masih 1 liter banding 10 km ya itu masih bagus. Kebanyakan ada yang 17, 18 gitu. Felix Tan, mobil saya Innova diesel keluar asap dari dipstick. Gimana cara mengatasinya? Satu, ganti oli yang lebih bagus. Dua, oli keluar dari dipstick sih wajar sih, apalagi kalau dipsticknya nggak rapet ya. Nggak bisa ngeplak rapet karena di diesel itu blow by gas-nya itu memang tinggi. Jadi kita ganti sama oli yang lebih bagus aja, terus dipsticknya beli baru aja karena itu dipsticknya berarti dia nggak keplak. Kalau sampai lepas dipsticknya dan asap keluar terus dari situ, itu bisa jadi penguapan olinya jauh lebih tinggi dari yang biasanya. Makanya dipsticknya diganti. Memang teman memang ketika dihidupkan memang wajar kalau mengeluarkan asap sih, karena memang diesel blow by gas-nya banyak. Juanita, bagaimana bikin Innova bensin lebih powerful lagi? Saya sudah pasang beberapa alat penambah tenaga dan pasang turbo dan berbagai macam alat lainnya. Innova bensin dipasang turbo, masih kurang kencang. Ganti BPKB, Bu. Ganti BPKB. Bu. Kalau Innova bensin masih kurang kencang sih udah dipasangin turbo, ganti BPKB karena memang udah mentok. Biasanya sih untuk menaikkan tenaga kan ada beberapa hal, yaitu 1, anginnya, 2, pembakarannya, ketiga listriknya, keempat ECU-nya. Nah, kalau turbo itu kan berarti kan kita kencengin dari sisi anginnya, sehingga angin yang dimasukkan lebih tinggi. Nah, kalau pasang turbo biasanya Anda ganti ECU, karena ECU-nya harus mengontrol si turbo. Tapi bisa jadi juga itu ECU-nya kurang disetel. Makanya banyak faktor sih, ini harus dibawa ke tempat kita harus cek secara langsung supaya bisa ngerti nih antara air to fuel ratio-nya bagus apa enggak, pembakarannya bagus apa enggak. Karena kalau udah modifikasi nggak bisa cuman sekedar pasang-pasang doang. Itu biasanya lengkap tuh modifikasinya dari depan sampai belakang. Jadi ya gitu deh, harus datang dulu dan dicek dulu. Saya nggak bisa ngomong dari sini. Wahyu Tongseng, maaf mau nanya, saya punya Innova 2005, RPM-nya kok mentok di 3.500, itu nginjek gasnya ngurut, kalau langsung diinjek di 3.000 udah berebet kayak kurang BBM, atau kebanyakan angin. Itu apanya ya? Filter oli baru, apakah perlu remap atau gimana posisinya di kalsel? Oke. 1, Innova bensin apa diesel? Kalau mentok di 3.500 itu biasa sih ada sesuatu yang salah ya, maksudnya entah supply bensinnya kurang atau entah anginnya bocor, entah businya juga udah jelek. Itu kalau di bensin, atau busnya bocor itu kalau di turbo. Itu faktornya banyak, nggak bisa ngomong, itu harus dicek satu-satu. Biasanya kalau mau ngecek itu gampang, kita colok pakai scanner, kita read data streamnya. Ketika di data streamnya di read, kita bawa jalan tuh mobil, kita bejek-bejek. Nah ketika di 3.500 itu akan ketahuan tuh tekanannya normal apa enggak, baik di common rail, injektor, atau di turbo busnya, macam-macam. Karena nggak disebut ini Innova bensin apa diesel, saya juga nggak bisa ngomong terlalu banyak. Andri Huang, bos kalau mobil Innova bunyi cetek terus hidup mati kompresornya lebih kurang 7 detik sekali, itu masalahnya apa? Kondisi AC dingin. Oke. Ini namanya evaporatornya kotor, itu harus dibersihkan. Kalau memang nggak parah bisa dibersihkan tanpa bongkar, kalau parah tetap harus bongkar, disikat dibersihkan dan kemudian dipasang lagi. Kenapa dia 7 detik nyala-mati? Karena termistornya ketutupan kotoran. Nah biasanya ketika termistor ketutupan kotoran itu ya nggak normal, dia nggak baca suhunya. Wiki Chanhim mau tanya, kalau EGR valve di Innova Reborn diesel boleh ditutup pakai kit penutup EGR nggak? Apa dampak buruk buat tutup EGR di mesin Innova diesel? Oke. Tutup EGR itu banyak memang kitnya. Itu kan namanya exhaust gas regulator, sehingga emisi yang dibuang itu asap knalpotnya itu ditarik lagi masuk ke dalam intake untuk dibakar ulang. Nah fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk mengurangi emisi gas buang yang keluar lewat knalpot terlalu kotor, sehingga dikasih EGR supaya diresirkulatori lagi, dan hasilnya ya biasanya lebih namanya apa, eco friendly ya, green friendly lah, gitulah. Nah Anda tutup no problem sih sebenarnya sih, karena memang ditutup pun bisa berjalan lebih enak, lebih bagus. Tapi ketika Anda tutup jangan lupa untuk membersihkan saluran EGR-nya secara berkala, karena kenapa? Itu akan menjadi ngeblok dan ngegel itu biasanya. Nah setelah ditutup juga jangan berpikiran oh ini kan udah gua tutup udah no problem. Enggak, itu tetap akan kotor sehingga harus dibersihkan. Karena kenapa? Kalau nggak dibersihkan biasanya kalau jatuh sampai kelampi ke belakang itu lebih parah lagi. Nah jadi kesimpulannya Anda mau tutup silahkan, no problem, tapi juga tetap harus dibersihkan EGR-nya. Oke? Reza Kurniawan, halo dokter mobil, mau tanya nih soal Innova 2016. Dulu mobilnya dipasang dashtek, pas mau dijual dashteknya dicabut, terus kata yang punya mobil Matic-nya juga di remap. Kalau itu pakai terus apa
Apa ada masalah? Kebalikan standar aja. Oke. Namanya Dastec itu kan namanya piggyback. Piggyback itu ada alatnya lagi sehingga harus disolder kabelnya atau diganti kabelnya untuk nyangkut ke untuk masuk ke Dastecnya. Anda standarin gak ada masalah ya, itu mobil jadi standar. Ketika Anda mau remap lagi, kalau misalkan mobil itu standar di remap ya berarti mobil standar di remap. Kalau mobil Dastec kan di remap itu biasanya yang remap nggak mau. Karena yang remap nggak tahu nih di Dastec itu di setel berapa banyak dan udah berapa tinggi di setelannya. Nah kalau misalkan setelannya ECU-nya di remap ditambahin Dastec lagi, biasanya setelannya over. Itu biasanya bisa merusak engine bagi yang nggak tahu. Makanya kenapa pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Oke? Nedi Gunawan, Om Dokter Mobil, nok AC Innova bulat-bulat itu seri G ke bawah, kalau diganti ke digital panel apakah bisa? Bisa, tapi Anda harus beli set sama modul-modul kontrol modulnya. Karena kontrol modul yang asli harus diganti, itu aja sih. Tanya sama tukang AC-nya dia bisa pasang apa enggak, kalau dia nggak bisa pasang jangan coba-coba. Karena kalau misalkan salah, itu bisa jadi yang lain ada yang angus lagi gitu loh. Jadi kalau memang mau ganti ke tempat yang mengerti gimana gantinya, tanya apakah mereka sudah pernah sebelumnya, apakah bisa apa enggak, garansinya seperti apa. Intinya sih itu aja sih, tapi bisa diganti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.